Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Yanuar Ari Prasetyo, calon guru penggerak angkatan 10. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Pembelajaran seperti apa yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Paradigma belajar mengajar yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid adalah pembelajaran diferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel, mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Mendiferensiasi pembelajaran berarti mengguncang apa yang terjadi di kelas sehingga murid memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Beberapa miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi diantaranya, diferensiasi adalah seperangkat strategi pembelajaran. Padahal diferensiasi adalah sebuah filosofi atau cara berpikir tentang belajar mengajar. Diferensiasi adalah seperangkat prinsip. Berikutnya, untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif, maka guru harus diberikan penjelasan praktik baik dari para ahli, kepala sekolah, pengawas, dan lain-lain. Padahal, praktik pembelajaran diferensiasi yang efektif memerlukan guru yang terbiasa memperhatikan praktik-praktik di kelas mereka sendiri dari proses mencoba, refleksi, dan penyesuaian di kelas. Miskonsepsi berikutnya adalah diferensiasi adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh guru. Padahal, guru konsisten proaktif merencanakan pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman murid. Berikutnya, diferensiasi sebenarnya hanyalah tentang instruction atau pengajaran. Padahal, pembelajaran berdiferensiasi yang efektif tidak dapat dipisahkan dari lingkungan atau iklim belajar yang positif, kurikulum berkualitas tinggi, penilaian untuk menginformasikan pengambilan keputusan guru, dan manajemen kelas yang fleksibel. Bagaimana cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru perlu mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, asesmen berkelanjutan, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar, dan manajemen kelas yang efektif. Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru perlu memperhatikan 3 aspek, di antaranya kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut, di antaranya mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berdiskusi dengan guru fase sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan penilaian-penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dibedakan menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi pembelajaran diferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan salah satu dan kombinasi. Alat untuk mengukur kesiapan belajar atau readiness adalah equalizer. Misalnya, jenis informasi yang disiapkan ada yang bersifat mendasar atau transformatif. Jika sifat mendasar, maka yang diberikan berupa dasar, fakta umum, prinsip level mendasar. Jika sifatnya transformatif, maka dapat mengembangkan ide dengan research question. Berdasarkan minat, guru dapat memvariasikan topik yang diminati murid. Berdasarkan gaya belajar, guru dapat memberikan bentuk materi sesuai dengan gaya atau cara belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi berikutnya adalah diferensiasi proses. Cara yang dapat dilakukan diantaranya, pertama, kegiatan berjenjang. Murid bekerja membangun keterampilan yang sama tetapi dilakukan dengan tingkat dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda. Yang kedua, pertanyaan pemandu atau tantangan di mana sudut minat disiapkan untuk eksplorasi konsep. 3, membuat agenda individual. 4, memvariasikan lama waktu. 5, mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Dan yang ke-6, menggunakan pengelompokan yang fleksibel.
Strategi pembelajaran diferensiasi berikutnya adalah diferensiasi produk. Tagihan produk berupa unjuk kerja yang berwujud tangible. Produk mencerminkan pemahaman dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Cara yang dapat dilakukan diantaranya memberikan keragaman atau variasi dan memberikan pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul sebelumnya? Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti yang telah termuat di modul 1.1. Kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru dapat berperan sebagai pemimpin pembelajaran untuk mendesain pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kaitannya modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah guru penggerak dapat merumuskan prakarsa perubahan untuk mewujudkan murid yang berlandaskan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Prakarsa perubahan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk manajemen bagja dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitannya modul 1.4 dengan modul 2.1, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan yang mendukung pembelajaran diferensiasi di antaranya, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Setiap orang dalam kelas tersebut saling menghargai, murid merasa aman, ada harapan untuk bertumbuh, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan dengan teknik scaffolding, ada keadilan dalam bentuk nyata, dan guru dan murid berkolaborasi untuk bertumbuh dan sukses bersama. Kesimpulannya, keberagaman murid itu keniscayaan, maka guru efektif akan memperhatikannya dengan proaktif dan bijaksana. Sekian dan